Sampai jumpa Nyonya. Ketemu lagi dengan Marto. Pagi ini kita akan jalan-jalan, tapi sedikit berbeda. Kita menikmati keheningan. Kita pakai punya Nyonya, jadi pakai listrik saja. Sudah lama saya tidak nongol, ya karena yang kemarin itu masih sering agak mengganggu, sakit yang kemarin. Bahkan 3-4 hari kemarin itu saya diare, sengaja tidak terlalu diobatin, karena itu adalah tiket untuk turun berat badan. Bener loh teman-teman, kalau aku diare itu aku malah happy. Nurunin berat badan itu bukan perkara gampang ya teman-teman. Jadi diniatkan aja kadang susah, jadi ketika ada kesempatan ya kita ambil. Yang penting jangan dehidrasi, tetap masukkan elektrolit, tetap makan secukupnya, jangan banyak-banyak supaya penurunannya tetap terjaga dan tidak cilaka, seperti itu. Gimana kabar kalian? Lama tidak jumpa ini. Semoga baik, tidak kurang suatu apapun. Helmnya kendor sepertinya kacanya nih, tapi tidak apa-apa. Belakangan ini motor yang biasa aku pakai itu ya sudah ada sedikit perubahan. Yang tadinya olinya keluar di mana-mana, sekarang sudah rada bagus, tidak ada yang netes. Rembesan juga sudah diberesin. Shockbreaker ini terasa ampuh, tapi helmku tetap saja menganggap ini keras. Makanya ketika istriku boncengin anakku, kok kayak terlempar-lempar ya. Istriku punya kebiasaan polisi tidur itu dilibas gitu aja tanpa ngerem. Jadi ya mungkin dia lupa bawa anak sampai lompat-lompat di belakang. Kemarin waktu pertama kali pegang ini adalah saat dia belum dicas. Jadi pada speed 2 pun lelet. Tak kasih speed 3 juga larinya tetap lelet. Ini speed 2, kecepatan 25, tapi jangan percaya ya. Jangan percaya karena ya namanya barang Cina. Salah mencet, mau ngesen. Seperti itu. Kita masih di gigi 2 ya. Nah, kita masuk ke jalan Moktoha. Kita sering lewat sini teman-teman. Nah, orang saya tinggalnya deket sini, mau gimana? Iya tahu. Coba kalau lampunya kita matikan ya, maksudnya supaya bisa menghemat daya. Lumayan, gigi 2 lari 30. Kita coba gigi 3 ya. Untuk mama itu lebih aman daripada bawa matic. Kecepatan yang jauh lebih tinggi mengerikan. Bisa 33 menurut speedonya dia. Nggak tahu sebenarnya berapa. Idealnya emang di 2 ya. Jadi sistem tarikannya dia adalah kita tarik sampai setengah saja. Kalau di gigi 1 sampai setengah lalu hilang,
Gigi 2 juga nggak jauh dari itu, tapi ya lebih lebih kuat dikit. Kalau di gigi 3 speed 3 maksudnya, dia dari setengah ditambah itu masih ada terus. Aku panik, biasa motor ada suaranya, berhenti tanpa suara, aku ingetnya mau nyetater aja. Nah, ternyata idealnya memang di gigi 2. Kita mengarah ke arah kota, ramai juga. Ini hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 12 Oktober 2024. Sudah mendekati Jalan Soekarno-Hatta. Ini posisi kakiku nekuk sekali ya, karena dia tidak diberikan step. Yang saya pakai ini adalah Uwinfly D60 Delta 60, demikian. Ih, apa itu? Oh, aku pikir gajah merah, ternyata mobil konstruksi. Ini gajah merah, pemadam kebakaran. Nah, salah mencet lagi. Aku mau mencet apa ya biasanya? Di sebelah kiri kok tanganku usil. Kecepatan 31. Iya. Nah, sabar saja dan tahu diri, kita di pinggir. Coba aku matikan lampu. Tetap speed tidak nambah. Aku tahu sebenarnya kita bisa menambah kecepatan dari sepeda listrik itu tanpa harus ganti controller ya. Demikian. Kita ganti saja resistor pembatas dayanya. Aku nggak terlalu tahu itu cara bacanya apa. Kalau SHUNT itu sun atau sun ya. Tapi itu resistor itu yang harus diganti. Cari yang lebih gede tapi jangan sampai dikonsletin atau terlalu gede. Jadi kalau dia main di 500 watt BLDC nya motorannya, biasanya dia dikasih pembatas dayanya itu di bawah 20, di sekitar 17, pembatasan daya di 17 ampere. Nah, jadi kalau mau naik dikit ya kita harus menembus dari itu. Kalau nekat di bobol ya sesuaikan dengan baterai. Kalau baterai Anda 48 volt sih mungkin nggak terlalu bahaya ya, di shortkan. Tapi kalau bateraimu misalnya 60 volt ya kasihan BLDC nya. Dan satu yang tadinya mencet apa lagi aku, yang tadinya aku tidak tahu, ternyata dulu aku khawatir begini, sepeda listrik itu kan tenaganya spontan, ngeremnya gimana? Katanya ngerem kendaraan listrik itu benar-benar mengandalkan rem itu sendiri. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Jadi pengereman itu dibantu oleh listrik. Jadi kita narik rem dikit aja, cuma belakang aja, yang depan nggak usah direm, itu pengeremannya langsung kenceng aja. Makanya rem depan itu udah nggak digunakan aja biar awet shockbreakernya. Jadi ya hanya untuk membiasakan saja supaya tidak lupa ngerem depan, tapi tetap yang diutamakan yang belakang. Nah, apa pandangan orang padaku ini? Ayo main bola lagi yuk. Biasa pakai motor bebek dengan helm full face. Sekarang malah pakai sepeda listrik pakai helm full face. Tambah aneh saja.
Nah, cuma kadang malu ketika kita udah ngesen kiri terus lampu merah, remnya udah kayak cakram aja, cenut. Jadi kalau di lampu merah emang lebih baik sennya matikan, ketika udah mau jalan lagi baru sen nyalain karena berbunyi. Dan aku tidak punya rencana untuk mencabut speakernya karena ya penyakit lupa. Apalagi emak-emak kalau bawa kendaraan itu kan udah nyalain sen mah nggak dimatiin lagi. Ngesen kanan 1 jam, ngesen kiri. Ya buat teman-teman yang berpikiran bahwa pakai sepeda listrik itu nanti kalau baterainya sudah soak, udah nggak ada harganya lagi, ya lebih baik dikoreksi. Karena sepeda listrik itu kalaupun baterainya cuma kuat 2 tahun, ya itu Anda ngirit bensin seberapa banyak, bahkan tagihan listrik nggak seberapa. Karena kalau kita di rumah punya PC, yang ngecas itu ya paling ya segede pemakaian PC lah. Apa kita pernah mikir bahwa aku pakai PC 1 jam berapa duit, ya kan? Enggak dipikirin. Ya tinggal dinikmati, waktunya dibayar ya dibayar. Nah, jadi sisihkan saja setiap hari untuk nanti ketika waktunya ganti baterai. Baterainya itu satu set 4 biji itu 1.200.000 sampai 1.400.000 tergantung belinya di mana. Itu barangnya sama ori. Maksudnya ya kalau Anda belinya di bengkel yang gede atau online mungkin lebih murah, tapi online itu mengerikan. Bahkan kakakku beli baterai sepeda listrik aja dikasih yang mati. Untung sama aku cek tegangannya itu nggak sampai 10 volt. Dicas juga nggak kedetek sama charger aslinya. Aku cas pakai yang charger lain satu persatu, tetap tidak mau. Berarti ya memang harus dikembalikan. Ya aku suruh kembalikan aja. Untungnya diterima, dikasih lagi, dapat yang bagus. Ya tapi kalau orangnya modelnya yang nggak enakan, nggak dibalikin lumayan. Kalau kita beli eceran satu baterai yang 400, kalau beli eceran habisnya 1,6 malah. Sementara satu baterai yang rusak itu akan merusak baterai yang lain, karena asupan pasokan untuk ngecas itu sama. Jadi ketika yang satu nggak mau makan, maka yang lain akan dipaksa untuk menghabiskan sisanya. Jadi kalau satu rusak itu artinya akan segera disusul yang lain. Nah, kita sudah sampai komplek Cibaduyut Indah. Kita lanjut aja, ini kayaknya powernya masih lumayan. Nanti dulu. Selama ini dipakai belum pernah baterainya sampai sisa dikit. Barusan aku lihat 2 bar. Tapi kalau digas dia turun. Berarti selama ini aku sudah bener aja ngecas sebelum baterainya turun. Selalu masih dalam posisi layar full aku cas. Karena aku tidak percaya barang Cina. Orang Cina bikin alat ukur, ya aku tidak terlalu percaya hasilnya. Misalnya display mengatakan berkurang 1 bar, ya berkurang 1 barnya lama, tapi dari 1 bar ke 2 bar nih lihat langsung merah. Untung ketahuan. Ya kita pulang aja, karena posisi tinggalku itu nggak jauh dari sini, tepat di belakang komplek Cibaduyut Indah ini. Kemarin sore aku mau ngecas, istriku bilang jangan dicas dulu, masih terasa tarikannya masih nyendal gitu. Masih nyendal artinya powernya masih gede. Ya tapi kan itu kan berat badan istriku yang jadi beban. Tapi ketika dikasih beban bobotnya aku, ya jangan tanya, pasti beda.